الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على حبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia, makhluk yang Allah ciptakan untuk kita beribadah kepadanya. Tujuan mulia, tujuan besar dalam penciptaan kita. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Dan untuk ibadah itu pula Allah ciptakan langit, bumi, dan seluruh alam semesta ini sebagai tempat, sarana, dan mempermudah bagi manusia untuk mereka tunduk beribadah kepada Rabb-Nya, Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, berarti kita hidup di dunia untuk mempersiapkan kehidupan kita yang berikutnya, yang kekal abadi, akhirat, sebagai bekal kita di akhirat kelak. Maka bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, segala-galanya adalah kehidupan akhiratnya. Yang terpenting baginya adalah masa depannya di akhiratnya, dunia. Dan kehidupan ini dia jadikan sebagai modal dan tunggangan belaka untuk persiapan segala-galanya hakikat kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu Allah mencela orang-orang yang lalai dari kehidupan akhiratnya. Allah mencela mereka yang lalai, tidak mempersiapkan untuk akhiratnya, tidak berbekal diri di kehidupan dunianya. Sebaliknya, dia korbankan segala waktu dan tenaganya hanya untuk kehidupan dunianya. Segala kemampuannya dia kerahkan untuk kehidupan dunianya. Akhirat lepas dari ingatannya, akhirat luput dari kepentingannya. Maka orang-orang semacam ini tentunya akan tahu banyak, tahu secara detail, tahu secara konkret segala urusan kehidupan dunianya, namun lalai dari akhiratnya. Allah berfirman dalam Quranul Karim mencela orang-orang yang semacam ini dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya tahu kehidupan luar di kehidupan dunia ini yang tampak. Hanya itu yang mereka tahu dari kehidupan dunia. Sementara dari akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Makna ayat, kata Imam Az-Sa'di rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang Allah cela ini hanya mengetahui lahiriah dari segala sesuatu, melihat segalanya hanya dari sisi asbabnya belaka, sebab dari segala sesuatu, dan mereka pastikan
sebatas keilmuan mereka yang dangkal. Jika sebab-sebab itu ada, pastilah akibatnya terjadi. Jika sebab-sebab itu terpenuhi pada sesuatu, pastilah yang berkaitan dengan sebab itu akan terjadi di berikutnya. Ada sebab penyakit, menurut mereka pasti orangnya sakit. Ada sebab terjadinya sesuatu, pasti sesuatu itu terjadi. Namun Allah katakan mereka lalai dari bawatinul umur, yang di belakang segala sesuatu. Bagian dalamnya Allah yang Maha Kuasa, di balik segalanya Allah yang tentukan, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itu Allah katakan wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka lalai dari kehidupan akhiratnya. Qalbu mereka, hati mereka, kehendak, semangat yang ada pada diri mereka hanya terbatas dalam kehidupan dunianya, dan untuknya mereka beramal, karenanya mereka beraktivitas, untuknya mereka berbuat sebatas urusan duniawi. Sehingga bagi orang-orang semacam ini tidak ada surga yang mereka rindukan, untuk kemudian mereka berbekal. Apa kiranya bekal mereka untuk masuk surga dipentingkan segala-galanya dalam diri mereka? Tidak ada itu dalam diri mereka. Tidak ada pada diri mereka neraka, adabnya yang mereka takuti, sehingga berbekal apa kiranya yang mereka bawa di akhirat agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka dan adabnya. Apa yang dia lakukan di dunia ini untuk selamat dari neraka, nonsen. Ini pun jauh dari diri-diri mereka. Dan ini na'udzubillah pertanda celakanya dan sengsaranya seorang hamba di dunia sebelum akhiratnya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita menyaksikan dan betapa banyaknya kelompok yang semacam ini di kehidupan dunia. Kecerdasan mereka, kejeniusan mereka yang Allah berikan kepadanya terkadang begitu tingginya, begitu besar kemampuan otak dan pemikirannya, brilians. Digunakan semua itu hanya untuk sebatas yang tampak dari perkara dunia, zahiran minal hayatid dunia. Sehingga Anda dapati orang-orang semacam ini, pemikir-pemikir yang begitu pandai, dan orang banyak kagum terhadap kemampuannya mengetahui keilmuan dan kemajuan kehidupan dunia begitu detail dan begitu terperinci. Tahu teknologi secara mendetail dan mereka kembangkan. Orang dibuatnya terbelalak. Mampu melakukan ini, bisa berbuat ini dan itu. Kemampuan yang luar biasa memang. Zahiran minal hayatid dunia, sebatas yang tampak dari kehidupan dunia mereka ketahui, dan mereka gunakan akal dan kemampuan mereka, kejeniusan dan kecerdasannya untuk semua itu. Yang di bidang medis pun demikian, kedokteran, tahu secara terperinci, tahu spesialisnya secara detail perkara itu sampai ke akar-akarnya, dibahas, dirinci sedemikian rupa, membuat orang terkagum-kagum dengannya. Demikian dalam banyak sisi kehidupan dunia, rinci, detail dan luar biasa
kemampuan akal pikirannya, kejeniusan yang mereka miliki untuk mempelajari dan mengetahui semua itu. Namun dalam perkara akhiratnya, hum 'anil akhirati ghafilun. Tanya orang-orang semacam itu, bisa saja bahkan banyak dari mereka tata cara wudhu yang benar pun tidak dia mengerti. Belum lagi tata cara sholat sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dia kerjakan dengan benar dari takbir hingga salam. Belum lagi perkara akidahnya, keyakinannya kepada akhiratnya, rukun-rukun imannya, dan segenap amal solehnya. Padahal itu inti dan tujuan utama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Segala kemampuan yang Allah berikan pada kita, kemampuan akal pikiran, kejeniusan dan kecerdasan untuk mempelajari dan mengetahui perkara duniawi, dikerahkan habis-habisan untuk mempelajari urusan dunia, diketahuinya, dikuasainya secara detail dan secara terperinci, namun akhiratnya nol, jauh dari ilmu yang diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari ilmu dunia sebatas kebutuhan dan gunakan justru itu untuk mendukung dan membantu akhirat kita, karena itu tujuan utamanya dan bahkan tujuan kita dihidupkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah selalu firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Ibadallah, jamaah hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di akhir Quranul Karim, Allah ajarkan kepada kita berlindung diri kepadanya di dua surat yang begitu agung, Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai subuh waktu fajar, dari kejahatan makhluk semua yang ada kejahatan padanya dan yang Ia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan para wanita penyihir yang meniupkan pada tali-tali sihirnya. Demikian pula aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang hasad, yang dengki ketika mereka beraksi dengan kedengkiannya. Setelah surat ini, Allah pun mengajarkan kita berlindung diri kepadanya dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung diri kepada Allah Tuhan manusia, Raja penguasa manusia, sesembahan manusia yang hak, dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi
yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin maupun manusia. Jika kita pelajari, sebagian para ulama mengajarkan kepada kita di surat yang pertama Al-Falaq, kita berlindung diri kepada Allah Rabbul Falaq dengan satu sifat Allah, yaitu penguasa yang menguasai waktu subuh. Sengaja disebutkan itu, walaupun sesungguhnya Allah berkuasa di semuanya, tetapi waktu subuh terkhusus disebutkan karena awal peralihan dari gelapnya malam, yang di situ kekuasaan jahat leluasa beraksi, sihir, perdukunan, dan yang semisalnya. Dengan waktu subuh, cahaya subuh datang, adzan subuh dikumandangkan, luluh lantaklah kekuatan-kekuatan syaitan yang jahat itu. Datang cahaya pagi, datang cahaya, maka gugurlah kebatilan itu. Satu sifat Allah sebutkan dalam ayat ini. Sementara yang kita berlindung darinya, Allah sebutkan 3 perkara di dalam surat ini, yaitu dari kejahatan setiap yang Allah ciptakan, dari kejahatan malam yang gelap gulita, dari kejahatan tukang-tukang sihir atau para dukun, dan kejahatan orang-orang yang hasad. 3 kejahatan atau 4 kejahatan disebutkan. Berlindung diri kepada Allah dengan satu sifatnya, Rabbul Falaq, pencipta atau penguasa waktu subuh, waktu falaq. Sementara dalam surat An-Nas kita berlindung diri kepada Allah dengan 3 sifatnya yang maha agung. Allah sebutkan Rabbun Nas, penguasa manusia, Malikin Nas, raja penguasa manusia, Ilahin Nas, sesembahan yang hak yang disembah oleh manusia. 3 sifat yang kita berlindung kepadanya. Sementara kejahatan yang kita berlindung kepadanya 1, min syarril waswasil khannas, dari para syaitan yang membisik-bisikkan kejahatan yang menggoda manusia. Rahasia daripada ini disebutkan oleh sebagian ulama tafsir. Yang pertama yang kita berlindung kepada Allah adalah keselamatan diri kita, keselamatan jasad kita, badan kita dari tukang sihir, para dukun, dari orang yang hasad, kejahatan malam, dan segala kejahatan yang Allah ciptakan. Namun di surat yang kedua, 3 sifat Allah sebutkan. Dari 1 kejahatan, bisikan dan godaan syaitan, berarti yang kita berlindung kepadanya adalah keselamatan agama kita dari godaan syaitan, keselamatan iman kita. Kita lindungkan kepada Allah agar dijaga selalu oleh Allah dari segala bisikan dan godaan syaitan. Ini mendidik kita bahwa madharat dan kerugian agama walaupun kecil, kerugian agama walaupun sedikit, itu jauh lebih besar daripada kerugian dan madharat dunia, kerugian jasad, kerugian badan, dan yang semisalnya. Oleh karena itu semakin besar kejahatan dan kejelekan yang kita berlindung diri kepadanya, patut kiranya kita semakin memuji, memperbanyak pujian dan pengagungan kepada yang kita berlindung diri kepadanya. 3 sifat Allah sebutkan dalam An-Nas. Demikian Quran mengajarkan kepada kita, agama adalah segala-galanya. Jangan sampai kita rugi, termadharatkan agama dan iman kita, dirugikan akidah dan ibadah kita. Apa artinya jasad kita selamat? Apa artinya badan kita sehat, dunia kita utuh dan beruntung? Sungguh demi Allah merugi kita dunia akhirat. Keselamatan agama segala-galanya, akhirat kita segala-galanya. Dunia adalah batu loncatan,
tunggangan kita untuk persiapan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu ingat akhirat dan berbekal ini karenanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih lana wulata umurina warzuqhum bitanatan salihatan innahum ala ta'atik. Allahumma aslih bihimul bilada wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bina su'an aw syarran fa ashghilhu bi nafsihi ورد كيده في نحره إنك قوي عزيز ذو انتقام. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.